boleh pakai dana darurat ya Mbak ya, asal nantinya diisi kembali, atau kita emang harus sejatinya memang harus menyiapkan tabungan khusus sih Mbak buat si tabungan pendidikan anak ini? Ya, betul. Memang harus punya budget tersendiri. Makanya tadi gini, ketika kita memutuskan untuk menikah, artinya kita harus mempersiapkan. Ada biaya-biaya yang kedepannya kita persiapkan, seperti dana memiliki anak, kemudian dana pendidikan anak. Nah, gimana sih cara strategi untuk mempersiapkan dana pendidikan anak? Yang pertama, ada pertanyaan, lebay nggak sih kalau misalnya aku juga belum married tapi mempersiapkan dana pendidikan anak? Ya nggak masalah, karena memang kamu udah tahu nanti kedepannya dana pendidikan anak itu lumayan biayanya. Setiap tahun inflasinya naik gitu ya, 10-15%. Bayangin kalau nanti kamu aja hanya 8-10%. Sedangkan biaya kehidupan bukan hanya ngomongin dana pendidikan anak. Jadi gak ada yang lebay. Kalau memang dari situ kamu menemukan jodoh, ya kemudian baru menikah sudah mempersiapkan dana pendidikan anak, gak ada yang mempermasalahkan kapan sih timing atau waktu yang tepat untuk mempersiapkan. Ya. Nah, bagaimana sih strategi untuk kita mempersiapkan dana pendidikan ini? Buat sahabat Nova yang belum mempersiapkan dana pendidikan, dicatat nih Mbak Maria. Yang pertama gitu kan ya, dicek dulu nanti anak atau putra putrinya akan disekolahkan kemana, gitu ya. Itu punya anak, nanti masalahnya adalah bukan masalah duitnya aja, menyatukan pendapat antara pasangan nih. Nanti anaknya mau sekolah kemana? Si ibu mau ke A, si bapak mau ke B. Ini jadi masalah, makanya coba dibahas dulu dari sekarang. Nanti si anak ini mau sekolah di mana? Jenjangnya ya, TK, SD, SMP, kuliah gitu ya, bahkan S2-nya nanti mau di mana nih anaknya gitu ya. Disurvei dulu. Setelah disurvei, kemudian dilihat hitungannya. Berapa nih harganya di tahun 2021? Iya. Berapa? TK, masuk TK berapa? Uang pangkal berapa? SPP-nya berapa? Begitu juga dengan SD. Begitu juga dengan SMP dan SMA, sama dengan kuliah juga. Berapa nih uang pangkal dan uang SPP setiap bulan yang akan mereka keluarkan gitu ya, di saat akan mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putrinya nanti. Kemudian setelah dihitung, jangan lupa masukin inflasinya 10% gitu ya, kita ambilnya beri batas bawah aja 10%. Nah, dari sana setelah dihitung, kita punya strategi lainnya, yaitu strategi mitigasi resiko. Artinya setiap orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putrinya, wajib banget gitu kan ya, butuh banget yang namanya asuransi perlindungan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua ini tanggungannya berat nih, besar untuk mempersiapkan dana pendidikan buat putra putri kita. Di saat kita mempersiapkannya, kita ini kan manusia nih Mbak Maria, sahabat apa? Kita nggak tahu resiko apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa aja kita sebagai orang tuanya sakit, bisa juga kita kehilangan pekerjaan gitu kan ya, bisa juga kita tutup ya. Tapi kan apapun resiko yang terjadi, si anak ini kan harus dipastikan tetap melanjutkan pendidikan gitu. Jadi makanya asuransi adalah salah satu strategi yang wajib kita miliki di saat kita sedang mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putri kita. Artinya asuransi itu menjamin bahwa gitu ya, ada atau tiadanya kita gitu, si anak bisa melanjutkan sekolah gitu. Nah, asuransinya jenis apa? Karena kita sebagai penanggung keluarga, pencari utama, jadi wajib juga nih memiliki yang namanya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan kita sebagai orang tuanya, gitu ya. Jangan sampai ketika tiba-tiba kita mengambil dana yang udah kita siapin untuk dana pendidikan anak, jangan juga kayak gitu. Gitu makanya strateginya yang ketiga tadi ya, setelah ditentukan anaknya mau sekolah kemana, kemudian disurvei dulu berapa biaya yang dibutuhkan, kemudian hitung sama inflasinya, kemudian punya strategi mitigasi resiko atau asuransinya gitu ya. Nah kemudian yang keempat, kita punya strategi investasinya. Nah apa? Investasinya disesuaikan dengan jangka waktunya. Contoh nih, anak saat ini usia 1 tahun nih misalnya Mbak Maria gitu ya, kemudian nanti akan TK nih, masuk TK-nya usia di 5 tahun, artinya kita punya waktu gitu ya 4 tahun untuk mengumpulkannya. Nah, masukin di mana gitu ya? Bisa juga di dalam logam mulia, bisa juga di reksadana uang, bisa dimasukin dalam tabungan pendidikan anak gitu ya, tapi jangan dihitung dulu. Nah, pada saat menempatkan tadi, nggak hanya dalam satu tempat aja, tapi bisa di dalam beberapa tempat gitu, sehingga saling melengkapi
Nah, begitu juga misalnya nih, contoh anakku misalnya, Riz tahun depan anakku mau kuliah gitu kan ya. Berarti jangka waktunya kurang lebih 12 bulan. Pas nggak kalau misalnya dimasukin ke dalam instrumen keuangannya saham? Nggak tepat. Kenapa? Karena saham fluktuatif naik turun. Di saat nanti uangnya mau dibutuhkan, tahu-tahu uangnya lagi merah. Jadi nggak pas gitu ya. Nah, jadi harus tahu dulu kita lagi mempersiapkan ini jangka waktunya untuk apa gitu ya. Apakah TK, SMP, SMA, gitu, kuliah, karena jenjang atau level dan waktu ini yang akan menentukan instrumen keuangan apa nanti yang cocok atau yang tepat untuk mewujudkan dana pendidikan putra-putri kita. Kemudian yang terakhir jangan lupa kan review terus artinya nih, gitu. Jadi kalau pertanyaannya balik apa dengan mempersiapkan dalam bentuk asuransi pilihan tepat, tadi ada 5 tipsnya di mana asuransi menjadi salah satu strateginya. Dan kita untuk membedakan apa sih keuntungan asuransi, apa sih keuntungan investasi, apa sih keuntungan tabungan. Karena tadi tempatkanlah gitu ya telurmu bukan dalam satu keranjang gitu, dan beberapa keranjang. Karena ini sudah pasti apapun instrumennya itu memiliki plus dan minus masing-masing gitu ya. Jadi bagaimana mereka ini saling support dan saling dibandingkan gitu. Nah, selain logam mulia gitu, kalau misalnya dalam waktu-waktu pendek, Mbak, kayak 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, kira-kira investasinya itu lebih enak pakai yang mana ya? Kalau jangka panjang, mungkin kita bisa pakai saham ya, Mbak? Nah, semuanya balik lagi. Sebelum kita memutuskan untuk berinvestasinya di mana, ada baiknya kita sebagai orang tua investasi dulu leher ke atas nih Mbak Maria. Jadi cari tahu dulu, kenali dulu, paham dulu dengan instrumen baik itu tabungan plus minusnya, kemudian misalnya produk keuangan gitu ya, kemudian dari asuransi plus minusnya seperti apa, produk investasi juga plus minusnya seperti apa. Nah, jika kita tahu, maka kita mengukur tingkat resikonya kita gitu ya. Apakah kita bisa mentoleransi kalau misalnya dalam saham, apakah kita bisa mentoleransi misalnya kalau kita masuk dalam deposito ini mungkin masih rendah gitu, tapi lagi turun gitu. Itu juga harus kita pelajarin semuanya. Nah, jadi kalau tadi ngomongnya pertanyaannya, Riz, kalau misalnya anakku misalnya tadi yang 1 tahun masukin ke dalam instrumen keuangan yang memang aman tuh Mbak Maria, karena jangka waktunya udah 1 tahun. Nah, kemudian Riz, kalau misalnya anaknya baru lahir, nanti persiapannya untuk dia kuliah kan? Kan jangka waktunya masih 16 tahun nih, Riz. Apakah memang cocok kalau misalnya aku masuk ke dalam saham semua? Enggak gitu ya. Oke. Kan contoh misalnya, aku butuhnya misalnya 300 untuk anak kuliah. Iya. Ini juga harus bukan hanya langsung ke saham, bisa dibagi-bagi juga. Bisa setengah reksadana pasar uang, bisa ori gitu ya. Dan juga ke saham, atau misalnya masukkan ke reksadana saham, bagi-bagi gitu. Jadi jangan harus ya, bisa juga di logam mulia punya jangka panjang gitu ya. Jadi dilihat-lihat sih, enggak hanya mentang-mentang, karena ini ada beberapa klien yang aku mempersiapkannya untuk anak kuliah 2 tahun, which is itu 15 tahun baru aku masukin ke saham semua, tapi aku nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Nah itu tadi, mungkin ada yang kurang tepat karena hanya memasukkan dalam 1 keranjang aja dan berharap di dalam 1 keranjang itu uangnya gede gitu, tapi ternyata gitu. Hanya perlu dikombin gitu ya dengan instrumen-instrumen yang lainnya. Seperti itu Mbak Maria. Oke, jadi emang nggak ada patokan untuk satu aja gitu ya Mbak ya? Maksudnya harus macam-macam gitu biar keuntungannya juga optimal dan betul. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana sih tipsnya dalam kita mempersiapkan dana pendidikan anak tadi? Coba kita cek dulu sumber pendapatan kita itu dari mana. Ya. Apakah dari fixed income, kemudian berapa setiap bulannya. Nah, dari situ, Mbak, kita list lagi pengeluaran kita. Kemana nih pengeluaran kita setiap bulan? Ada nggak budget yang bisa kita spare, siapin dari awal, memang ditujukannya untuk mempersiapkan dana pendidikan anak tadi. Itu hanya mesti duduk bareng dulu buat kamu yang sudah berpasangan, Mbak, di list lagi pengeluaran. Ya, kira-kira ada nggak dana yang bisa kita siapkan dari awal kita mewujudkan tujuan dana pendidikan